Pak. Enggak, Pak. Oke, Enggak, Pak. Sambil kita mulai ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Amin ya Allah. Selesai. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita praktek ya, 2 mata kuliah untuk konseling individu dan konseling kelompok. Nanti sampai jam 11 ya, kurang lebih jam 11 lebih. Mungkin hari ini saya hanya mendampingi ya, karena saya harus menguji seminar pertanggungjawaban atau seminar laporan praktek profesi mahasiswa. Jadi silakan Bapak Ibu bergantian dari jam 8 sampai 9.40 praktek konseling individu. Dari 9.40 lanjut sampai jam sekitar 11 lebih ya, atau mau dipaskan jam 11 juga tidak apa-apa karena permintaan Pangresaba sampai jam 11 saja. Langsung ke mata kuliah konseling kelompok. Nah, teknisnya bagaimana? Waktu itu kan saya sudah bilang bahwa ada tugas membuat protokol konseling. Nah, protokol konselingnya disimpan, dan sekarang semuanya praktek berpasang-pasangan. Misalkan Bu Wiwin sebagai konselor, konselinya Bu Rianti misalkan. Nah, silakan praktek. Nanti bergantian siapa? Apakah mau langsung Bu Rianti menjadi konselor, Bu Wiwin menjadi konseli, atau mungkin saja Pak Kardi dulu yang jadi konselornya, konselinya siapa misalkan, silahkan ya. Saya insya Allah tetap memantau nanti kalau karena ini baru persiapan ya, belum mulai sidangnya. Silakan bisa dimulai, mau dimulai dari siapa? Bapak, tapi itu judulnya bebas. Maaf, izin. Bebas, silakan. Mau permasalahan persekolahan boleh, mau permasalahan karena kita tuh sebetulnya dakwah itu untuk BPI for all ya. Mau permasalahan Iya. di masyarakat boleh, mau permasalahan rumah tangga pun boleh, percintaan silakan bebas. Ayo Neng Imas. Disesuaikan aja. Teh Imas. Silakan, mau siapa dulu? Ini kan individu ya Pak. Misalkan judulnya kita kan harus ada 2 orang. Misalkan saya judulnya siswa mengalami kesulitan belajar dan kurang motivasi. Nah, cara prakteknya kan mungkin misalkan sama Iwan. Iwan kan mungkin syukur-syukur dia paham gimana cara-caranya. Nah, kita kan tik-tektoknya itu gimana ta? Kan belum latihan atau ini Nah, apa gimana gitu. kenapa saya sebelum Lebaran itu minta tugas bikin protokol konseling? Nah, harusnya latihan. Jadi sekarang itu udah bukan untuk latihan, sekarang udah praktek penilaian. Oke lah, kalau begini, Ibu kan punya permasalahan kurang rendahnya motivasi siswa ya. Iya. Nah, sebetulnya bukan konselor yang punya masalah itu konseli. Kalau memang belum latihan sama sekali, Bu Rina itu mau jadi konseli. Katakan Pak Iwan tadi mau menjadi konselor. Permasalahan Bu Rina aja. Masalah Pak Iwan bisa menyelesaikan atau tidak, ya kita lihat Pak Iwan sejauh mana menguasai pendekatan konselingnya. Karena di lapangan kan, kalau Bu Susi ada nggak Bu Susi di sini? Belum Karena Bu masuk, Susi Pak. kemarin sempat ikut di offline ya. Iya. Mungkin beliau punya pengalaman ketika di offline itu seperti apa. Nah, maka sekarang kita terapkan di sini. Contoh sekarang siapa yang mau jadi konselor? Bu Rina dulu mau nggak? Oke. Erin dicoba dulu. Coba. Boleh. Aku sama Iwan sok, boleh. Pak Iwan, mana Pak Iwan? Ya Pak. Pak Iwan punya masalah apa? Atau dibuat-buat punya masalah deh, jangan masalah yang sebenarnya. Pak Iwan gini, kita ini kamu seolah-olah siswa yang susah untuk kesulitan belajar. Bu Rina, oh ya, Rinsun jangan diarahkan sama Bu Rinsun, nanti Pak Iwan akan kebingungan. Yang kira-kira dikuasai siap. oleh Pak Iwan. Pak Iwan kira-kira mau permasalahan apa yang biasa dikuasai? Apa ya?
dadakannya. Bingung juga kalau dadakan gini ya. Nah, iya begitu. Karena kan saya harap tadinya latihan dulu dengan ada konsepnya supaya tidak kebingungan. Ternyata ini belum ya, belum latihan. Ya Padahal untuk udah. Belum. untuk sementara mah apa itu mau bertanya tentang anak yang malas belajar itu Pak ya. Nah, bisa nggak Pak Iwan berperan sebagai Pak Iwan itu anak yang malas belajar? Ya, ya sebagai konseling Pak ya. Bukan Sebagai Sally, konseling. bukan Ya, konseling. sebagai Anseli. Konseling prosesnya. Berarti Nah, aku jadi pasiennya aja. jadi siapa? jadi penasehat, jadi konselor. Jadi Iya. konselor. Bu Rinsun jadi konselor memanggil Pak Iwan karena Pak Iwan itu katakan malas belajar di sekolah itu kelihatan jarang masuk, sering bolos di kantin misalkan seperti itu. Paham nggak? Paham. Oke, kalau Dibuat gitu ruang kita bebas. coba ya, kita coba. Semuanya perhatikan karena semuanya harus kebagian. Dalam satu semester ini semua harus kebagian karena ini kelasnya nggak dibagi kelas kecil ya. Ada sekitar 40 berapa? 48. Ya paling tidak satu kali lah dalam satu semester kebagian ya. Karena nanti di PPM insya Allah kalian akan full dengan tugas konselingnya. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang. Sambil saya Oke. Siapa Iwan ya? Ini Sok, ceritanya. Oke. Eh, ceritanya ini Pak Iwan dipanggil sama saya ke ruang BK gitu ya. sok. Hmm. Iwan bilang dulu Assalamualaikum pas masuk. Ya, ya. Abila lebat ke ruangannya. Ya, sok. Oke. Ceritanya ya, beri dibayangkan ya seakan-akan kamu masuk ke ruangan BK gitunya. Ya, iya Oke, siap. soalnya nanti hayalan di di ruangan nyata. Jadi abi tok Siap. pintu ini. Oke. Ya, oke. Tuk 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 tuk. Ya. Sok. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan masuk. Bukan Pak Iwan, berarti ceritanya Iwan ya. Ya, Silakan Iwan masuk. ya Bu, ya. Silakan duduk. Ya, Ya, ya ya. duduk ya. Kita udah duduk. Oke. Selamat pagi Iwan. Silakan duduk. Terima kasih sudah datang. Pagi pagi Karena juga Bu. karena Terima. oh iya, mungkin kamu tahu ya kenapa kamu bisa dipanggil ke sini, duduk di ruangan ini. Kenapa coba? Apa ya? Oh, gini Wan. Ibu dengar-dengar kamu akhir-akhir ini kayaknya kurang ini ya, kesulitan belajar. Bagaimana? Bisa diceritakan bagaimana? Akhir-akhir ini saya ini males belajar Bu. Oh, Terus gitu ya. terus balas deh. Kenapa gitu? Ya, kamu jangan ngomong ntar tektoknya jangan ngomong seperti nanti Abi langsung langsung respon ya. Oke. Berarti kamu kurang fokus belajar, kurang sulit sulit belajar itu dan nilainya juga menurun ya? Iya Bu. Oh, gitu ya. Gini ya, Wan. Kamu merasa sulit fokus belajar itu dan nilai kamu turun itu, menurut kamu kira-kira mengapa bisa hal itu terjadi, Wan? Kenapa coba? Keseringan begadang gitu. Terus keseringan main Oh, game. oh gitu ya. Oh seperti itu ya. Jadi waktu kamu belajar kamu sering terganggu ya, Wan, gara-gara main game sama bergadang. Seperti Iya itu. Bu. Iya. Oh, eh, gini ya. Ibu boleh tanya ya, Wan ya. Menurut kamu bagaimana dampaknya kalau kebiasaan ini terus berlanjut? Kamu bisa nggak berpikir kalau kamu melakukan seperti ini dampaknya itu akan seperti apa gitu? Bikin males belajar. Malas sama nilainya juga mempengaruhi itu ya, nilai juga mempengaruhi masa depannya juga ya. Iya Bu. Gitu. Nah, kan kamu itu udah menyadari ya, Wan ya, itu langkah yang bagus ketika kamu sadar bahwa ketika kamu mau sering main game, terus kamu sering bergadang, nanti
konsentrasi belajar kamu jadi berkurang, terus eh, memper apa? Jadi mempengaruhi masa depan kamu, terus nilainya juga turun. Menurut kamu, coba apa yang bisa dilakukan kamu supaya belajar lebih teratur? Harusnya seperti apa gitu? Nah, itu sebetulnya pertanyaan itu harusnya saya yang mengutarakan gitu. Oh, gitu ya. Tapi Mm-mm. Ibu kasih masukan ya, Wan ya. Gimana kalau kamu caranya supaya seperti itu mengurangi jadwal bermain gamenya, terus kamu membuat jadwal belajar. Jadi jadwalnya seperti apa? Jadi jadwalnya diteraturkan. Kamu main game boleh, tapi lihat dulu jadwal belajarnya. Misalkan hari ini jadwal apa, main game juga boleh sih. Dilihat dari jadwal seperti itu. Nah, gimana kalau seperti itu, Wan? Membuat jadwal belajar dan kamu mungkin kan jadi tahu, jadi paham jadwal belajar seperti apa. Main game juga boleh, tapi disesuaikan dengan jadwal belajar kamu. Coba seperti itu gimana, Wan? Ya, siap Bu. Saya akan membuat peraturan jam, terus mengurangi begadang, mengurangi main game, dan saya insya Allah siap untuk disiplin. Oh, siap. Siap gini ya, Wan. Minggu depan kita bertemu lagi ya untuk melihat perkembangan jadwal belajar kamu itu. Ibu percaya kamu bisa memperbaiki kebiasaan belajar kamu. Iya Bu, siap Bu. Oke, terima kasih. Dan silakan kembali ke kelas lagi. Bu siap Bu. Dan Tadi ya, Bu keluar keluar ruangan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Pak dosen gimana? Pak dosennya nggak ada. Nah, teman-teman seperti itu gambaran tektoknya kita. Saya sebagai guru, Iwan sebagai murid seperti itu. Nanya dulu ke Pak dosen ya. Pak dosen, Pak dosen mohon izin. Mendingan Seperti itu, dilanjut, udah. mendingan dilanjut ke yang lain. Dilanjut Oke, aja. Nah, saya boleh komen dulu nggak? ya boleh Pak, mangga. Biar nggak Oke, berlanjut dulu. begini. Pertama, tadi di proses konselingnya ada nanti gini ya. Jangan, karena ini ketika konseling itu langsung aja tektok. Ya, Terus sebisa mungkin dibikin apa ya? Dibikin alurnya itu seperti halnya di lapangan. Kalau barusan kan ya, Pak Iwan langsung aja ya, langsung ditanya kenapa belajarnya gini gini gini. Ada oke. cara dan bahkan konseling itu ketika ketika proses konseling kadang mereka nggak mengakui apalagi ngeyel. Ya, Siap. oke, begini deh. Saya kasih contoh satu sesi. Siapa yang mau jadi konselinya? Yang bersedia menjadi konseli saya? Boleh Pak, Boleh. Ibu Pak. Saya Bu Desi Pak. Mana Bu Desi? Bu Desi, Bu Desi. Ya, saya. Tapi Ya masih di on pakai cam motor, dulu Bu. Pak. Karena dalam proses cyber counseling itu Iya, sebentar. harus on cam. Tadi kan nggak Iya, on cam juga ya Pak Iwan sama Bu Rinsun. saya sudah on Ya, cam Pak. Pak. Nah, ya, oke. Kita mulai ya, diperhatikan semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat datang Ibu di ruangan virtual ya. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan konseling seperti apa yang sudah kita jadwalkan. Ibu sudah menjadwalkan di hari ini ya, betul ya? Iya, Sebelum betul. kita mulai sesi konseling, Ya. saya ingin memperkenalkan dulu dan saya juga belum kenal dengan Ibu ya. Ya, pertama perkenalkan nama saya Yandi Cahyayundani. Saya di sini bertindak sebagai konselor di lembaga konseling ini. Saya berasal dari Tasikmalaya. Dan di sesi konseling ini mungkin beberapa menit atau jam ke depan kita akan mengupas apa yang menjadi kegelisahan atau kegalauan dari ibu ya. Jangan khawatir Bu, silakan semuanya diceritakan dan Ibu jangan takut permasalahan atau keluh kesah Ibu disampaikan ke orang lain. Karena kami sebagai konselor memegang erat
yang namanya asas konseling. Yang salah satunya ada asas kerahasiaan, di mana saya tidak akan menceritakan kembali permasalahan setelah selesai ruang virtual ini. Selain itu juga Ibu harus sukarela membuka, menceritakan semua yang menjadi keluh kesah atau ganjalan di dalam diri Ibu. Mungkin bisa seperti itu untuk pengantar, dan saya ingin berkenalan dulu dengan Ibu. Tak kenal maka tak sayang ya. Nah, begitu. Maka Ibu boleh diperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah mendapat penjelasan dari Bapak bahwa apa yang saya ceritakan itu akan menjadi hanya Bapak yang tahu, suatu kerahasiaan. Perkenalkan nama saya Desi Wahyuningsih. Ya, saya tinggal di Ciawi Bogor, Pak. Ya, saya memang alhamdulillah mendapat kesempatan Bapak mau menerima saya untuk mendapat sesi konseling ini. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin sesi konselingnya bisa dimulai ya dari sekarang ya. Sebelum kita memulai sesi konselingnya, kita berdoa terlebih dahulu ya Bu ya, untuk kelancaran sesi konseling ke depan. Silakan menurut kepercayaannya. Selesai, anggap selesai. Silahkan Ibu, barangkali kalau saya lihat nih, meskipun cuaca di luar di daerah saya di Ciamis ini cukup cerah ya, tapi kok Ibu sepertinya agak ada mendung-mendungnya di matanya. Mungkin ada yang mau ada ganjalan yang boleh diceritakan, boleh silakan. Iya Pak, Ibu ada satu permasalahan yang agak membuat Ibu tidak bisa sendirian mengatasi permasalahan Ibu ini, karena itu Ibu memerlukan bantuannya dari Bapak, saran masukannya ya. Jadi ini Pak, bagaimana cara Ibu tuh mempunyai permasalahannya, kesulitan untuk mengatur waktu untuk belajar, di mana Ibu tuh karena dalam kondisi yang Ibu itu mengalami satu masalah sakit Pak gitu. Saat ini ada satu musibah yang insya Allah jadi pengangkat derajat Ibu itu, tapi Ibu punya kesulitan mengatur waktu karena di dalam hari-hari Ibu itu Ibu merasakan satu masalah sakit, menahan rasa sakit, mengalami rasa sakit, harus ada satu terapi yang Ibu lakukan untuk diri Ibu setiap 1 jam 1 kali gitu. Ya, jadi Ibu untuk mengatur masalah belajarnya berebutan waktu ya, antara tidak bisa fokus sama belajar, tapi tidak bisa fokus juga dengan pemulihan Ibu, karena Ibu ingat ada tugas dari perkuliahan gitu. Gitu Pak, permasalahan Ibu. Saya turut merasakan lah bagaimana rasanya ya, orang lagi terkena sakit dan belum lagi tugas. Tapi ya itu tadi kata Ibu, itu mungkin untuk menaikkan derajat Ibu ya. Oke, kalau boleh tahu sakit seperti apa ya Bu ya, supaya lebih jelas rasa sakitnya. Ya, Ibu. Sebelumnya sebentar Bu, ini real atau enggak real? Real enggak? Real Pak. Oh iya, sebentar ya. Ini kan masalah real. Apa tidak masalah? Sebentar, saya cut dulu ini untuk sesi konselingnya, karena saya lihat pendalaman Bu Desi kok ini kayak real gitu. Oh ternyata betul real. Nggak masalah ini kita angkat di sini, nggak apa-apa. Nggak masalah Pak, karena ada kemungkinan mungkin teman yang lain mungkin hampir mirip-mirip, tapi bukan masalahnya bukan spesifik sakitnya sama dengan saya, tapi mungkin ada dengan keluarga atau dengan anak atau apa ya. Kalau nggak masalah, kalau Ibu nggak masalah ya kita bisa melanjutkan. Saya takutnya nanti jadi ada apa gitu di ruang kelas ini kalau cerita individu yang asli diangkat di sini. Oke, kalau tidak masalah kita lanjut ya. Kalau boleh tahu spesifik penyakit yang Ibu derita itu seperti apa, dan memang mengganggunya itu seperti apa? Boleh kalau Ibu berkenan diceritakan.
Iya, Pak. Permasalahan ibu itu jadi cerita dulu ya Pak kronologisnya. Jadi satu waktu di beberapa bulan lalu ibu itu mengalami jatuh karena mungkin pola tidur dan pola makan yang kurang baik sehingga mengakibatkan tekanan darah ibu itu naik, ibu pusing, ibu jatuh dini hari, kemudian harus dirawat di rumah sakit. Nah, tidak lama kemudian dari situ, ibu juga jatuh lagi, itu karena kepleset menginjak air yang basah di lantai. Itu menyebabkan tulang tangan ibu menjadi ada keretakan, lalu ada pecah di persendian pergelangan tangan, dan kemudian itu menyebabkan juga ibu harus dioperasi tangan oleh dokter ortopedi memakai gips selama 3 minggu, dan kemudian sekarang ini belum lama baru dilepas gips. Jadi selama di masa itu ibu merasa ibu tuh kehilangan konsentrasi untuk mengatur waktu ibu yang biasanya misalkan ibu uh, sesudah rangkaian sholat isrok gitu ya, ibu yang biasanya seperti misalkan mengaji sekian menit ini menjadi keteteran atau juga tidak bisa seperti yang ibu harapkan, misalkan sekian lembar gitu. Kemudian waktunya untuk ibu searching atau belajar karena mencari ilmu lah gitu ya, apa dari searching, apakah dari buku, itu karena ibu rasa sakit itu juga ibu tidak bisa melakukan gitu. Kemudian ibu ingat ada tugas kuliah atau UTS kemarin atau yang tidak pakai dari dosen itu tidak pakai jadwal pengumpulan, ibu masih belum bisa kerjakan karena memang dari sebelum ibu jatuh karena masalah tekanan darah tinggi itu jari-jari tangan ibu sudah kaku gitu. Kemudian menjadi keteteran di ujian setengah semester itu tidak bisa mengumpul. Ada tugas dari Pak Kiai Didin yang belum bisa ibu kumpulkan gitu. Dari beliau itu tidak membatas waktu gitu pengumpulan gitu. Dan itu karena berlanjut jatuhnya itu jadi 2 kali gitu ya. Sekitar beda 2 bulan paling gitu ibu jatuh di satu Ramadan sampai dengan sekarang. Itu mengalami kesulitan ibu untuk konsentrasi mengatur jadwal ibu yang ibu sudah punyai. Ibu dalam hal ini ibu hidup sendiri Pak, segala sesuatu ibu lakukan sendiri gitu ya, membersihkan rumah, memasak, mengatur waktu untuk ibadah, untuk belajar, untuk ya mengerjakan apapun. Selain juga ibu mempunyai tugas lain, memang ada suatu tanggung jawab ibu yang ya mungkin kalau orang yang lain itu teman yang lain misalkan bekerja di suatu kantor gitu. Ibu ada satu tugas juga yang hampir mirip seperti itu gitu. Ini semua menjadi belum bisa ibu menata ibu sendiri belum bisa menata diri ibu untuk seperti semula sebelum ibu mengalami musibah. Walaupun ibu berusaha, tapi kayaknya badan ibu lebih cepat capek juga gitu ya. Sedangkan yang ibu utamakan tuh asal ibu bisa sholat ibadah dan amaliyah dari Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah ini dilakukan, ibu merasa itu ajalah yang utama gitu. Tapi sementara itu kan masalah kuliah ini kan nggak tiba-tiba. Kalau nanti misalkan satu saat nanti akan mempertanggungjawabkan seperti skripsi gitu. Tahu-tahu semua ada ilmunya di pikiran ibu gitu, sehingga ibu bisa menjawab. Kan ibu harus belajar dari sekarang. Nah, ibu kehilangan rasanya sudah 4 bulan nih Pak. 4 bulan tuh kehilangan waktu untuk fokus belajar gitu, untuk amaliyah pun biasanya tuh untuk satu tahajud aja yang 6 rakaat itu ibu bisa
tambahkan doa, ini sekarang semuanya serba dipersingkat gitu ya. Dan sedih gitu mengetahui keadaan nggak bisa seperti sebelumnya gitu. Kualitas hidup ibu juga merasa berkurang ya. Gitu. Apa? Ya, kalau menyediakan makan untuk hari-hari juga jadi yang simpel-simpel aja kan, serba dikukus atau pokoknya membuat yang simpel, tapi tetap ibu merasa wah ibu keteteran banget nih ya gitu. Menulis pun udah masih gemeteran gitu Pak, karena harus olahraga terapi tangan supaya bisa operasional seperti hari-hari juga memang udah ada bawaan dari tangan yang memang ada kekakuan otot gitu. Sekarang ditambah kekakuan tulang karena akibat digips yang cukup lama, tangan harus diem, sebelah tangan terlalu lelah. Ya pokoknya gitu deh Pak. Oke, oke, Gimana ya oke. Bu gitu. Terus Saya, ngatur waktunya kayak itu. ya, Ya, saya memahami, Bu. Berarti Ibu tidak bisa memanajemen waktu itu karena rasa sakit ya, Bu ya? iya. Bukan karena kesibukan, tambah ada kesibukan apa. Nah, kalau saya boleh tahu, Ibu di Ada rumah Pak sama tambah siapa? kesibukan. Oh maaf lahir batin Pak, kesibukan ada Ibu Pak yang biasanya kalau sehat kan nggak ada 1 jam sekali harus terapi tangan, Iya. harus penyampaiannya cakar misalkan gitu Pak ya. Ini kan kayak gini Pak, jadi apa gipsnya udah dibuka, tapi kalau berusaha untuk bisa tekuk, bisa genggam, bisa Hmm. menolong tangan yang kanan kan nggak bisa. Jadi Jadi segala sesuatu sekarang dikerjakan, belum bisa ini ya, Bu, belum bisa menggenggam seperti ini. Harus belum bisa. terapi begini. Oh, Harus iya, iya. terapi ya. Kemudian masih bengkak gitu Pak, sehingga Iya. sedih karena pencapaian setiap seminggu sekali, sebulan sekali tentunya ya. Tapi saya komunikasi sama dokter seminggu sekali pencapaian saya bagaimana ini. Ini nggak bisa padahal 1 minggu 1 jam sekali itu saya lakukan terapi dan itu menyita waktu saya untuk belajar juga gitu. Terapinya berapa lama, Bu? Kalau saya boleh tahu. Dalam 1 jam sekali itu. Terapinya kalau 45 menit, 30 sampai 45 menit kalau di rumah sakit. Kalau di rumah secara mandiri 1 jam sekali itu minimal 10 menit sampai 15 Iya, menit iya. lah gitu. Betul, paham. Ya disarankannya untuk tidak terus-terusan karena takutnya ada Iya, peradangan. Jadi memang durasinya nggak lama, tapi iya, sering 1 jam sekali itu minimal dari jam 7 pagi sampai jam 7 iya. malam itu Pak. Kalau Iya Ibu satu di jam rumah tinggal sama siapa, Bu? sendiri Pak. Nggak ada pasangan atau anak atau cucu? Nggak ada Pak. Oh, Anak-anak ibu sudah menikah, jadi iya, sudah berumah tangga sendiri. Lalu iya. ibu memang untuk mengurus diri ibu sendiri, ibu sudah puluhan tahun itu tidak memerlukan ART. Memang Oh, ada iya. pegawai di luar rumah, tapi tidak di dalam rumah. Hmm. Laki-laki yang mengurus kebersihan ini apa ya kebun gitu. Tapi kan ibu tidak bisa terlalu banyak meminta Iya, tolong betul. pegawai laki-laki itu gitu, iya. Itu aja Pak kondisi ibu seperti itu nggak ada yang bisa ibu minta tolong sih. Iya. Tapi ibu juga untuk tinggal di rumah ada sahabat gitu yang ataupun di rumah saudara yang tinggal di sini aja dulu biar saya urus gitu. Ibu tuh tidak mau karena dalam kesulitan tuh ibu mandiri, ibu Iya, menyelesaikan sendiri lah gitu. iya. Nggak mau berbagi susah. Saya paham ya. Anak-anak Ibu tahu kalau Ibu sekarang mengalami seperti ini. Tahu, mereka hanya bisanya tuh kan video call, Iya. telepon gitu karena anak ibu tuh dua-duanya perempuan, sudah menikah dan punya tanggung jawab terhadap Hmm. suami pada pekerjaannya dan pada anaknya ya ibu Hmm. maklumi sih Pak gitu dan Tinggalnya di mereka mana, Bu? taunya tuh ibu tuh selalu bisa di Serpong Pak di Oh, Jakarta. lumayan Iya, jarak ya, lumayan jarak. Iya, saya iya. memahami lah apa yang sedang dirasakan oleh Ibu. Sebetulnya, kalau Ibu punya prioritas tadi kan ya, kalau saya amati, Ibu prioritasnya sekarang
yang penting bisa beribadah dan beramaliyah. Masih lancar Bu berarti ya, masih kuat gitu untuk beribadah wajib, beramaliyah torikohnya masih lancar ya Bu ya? Masih lancar, hanya ini Pak, kalau misalkan sholat yang normalnya itu berdiri, saya tuh duduk Pak, karena Iya, kaki juga kan kena cedera gitu. iya. Jadi kalau dipakai nekuk duduk itu sakit. Jadi saya duduk gitu untuk Tapi boleh ibadahnya. kan ya Bu ya, Kira-kira. sambil duduk itu daripada Boleh. tidak salat sama sekali. Nah, begitu maksud saya. Ya, prioritas lainnya Dalam bukan Islam, ibadah, Pak. Maaf motong. Prioritas ibadah yang iya, lainnya bukan cuma ya ibadah satu, dan yang kedua karena mungkin usia ibu yang sudah di atas 60 merasa punya keterbatasan dalam ingatan dan dalam mencerna. Setelah sekian lama ibu berhenti kuliah, sekarang ikut kuliah lagi, ingin berkhidmat, sehingga ibu tuh merasa, wah ibu harus lebih keras usahanya dibanding teman ibu yang usianya setengahnya dari ibu, atau 10 tahun, 20 tahun lebih muda dari oke. ibu. Ibu harus belajar lebih Ya, keras. Dan ibu kehilangan waktu itu iya, untuk belajar itu. iya. Dan ibu tuh Nah, belum dari sekarang udah pesimis, nanti bisa lulus nggak ya? iya. Tadi kan Bisa. prioritas utama beribadah dan beramaliyah toriko. Dan yang Ya, berikutnya belajar ya, meskipun alhamdulillah ibu sudah usia seperti ini, masih semangat dengan belajarnya. ya, Nah, sekarang ketika ibu tidak bisa memanajemen waktu, tidak bisa fokus ibadah, tidak bisa fokus belajar dengan kondisi ibu seperti ini, kira-kira yang utama yang harus didahulukan yang mana? Tanpa harus mengesampingkan ibadah ya, kalau menurut saya. Yang harus diutamakan menurut ibu apa dulu? selain ibadah ya Pak. Selain ibadah Iya, tuh, karena kan ibadah itu berjalan wajib. iya, pemulihan kesehatan ya, supaya Pemulihan. segala sesuatunya, Iya, ya rasa sakit ini pingin iya. Nah, hilang gitu ya, tapi juga iya. ya gitu sahabat sama. Nah, kalau saya rasa kan ibu sudah memahami, ibu berarti harus sehat dulu, tanpa ketika ibu terapi sehat dulu juga tanpa mengesampingkan ibadah tadi kata ibu kan ya, karena ibadah itu wajib. Selama kita hidup, mau sakit juga selama mampu dengan cara apapun Bu, yang harusnya berdiri ini sambil duduk juga, tadi kan ibu sudah menceritakan seperti itu. Nah, berarti selain itu, yang barusan ibu katakan itu, ya itu menjadi prioritas ibu. Sekarang sehat dulu. Setelah sehat, sebelumnya juga ibu kan bisa mengerjakan itu semua sendiri. Jadi, ibu harus Ya, fokus kesehatan ibu dulu. ya, Nanti kan udah sehat mah, udah oke gitu. Karena dalam hidup kita sedikit bercerita ya, semua ya, orang memiliki prioritas dan ya, prioritasnya itu akan saling berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau ibu merasa, oh saya harus sehat dulu, saya harus terapi dulu, tanpa mengesampingkan ibadah ya, supaya ya, semuanya lancar. Berarti itu ya, tujuan ibu sekarang yang menjadi prioritas, tanpa mengesampingkan yang lain juga. Cuma mungkin porsinya akan dikesampingkan dulu porsinya begitu. Nah, oke, saya cut dulu. Nah, dalam proses konseling ini sangat enak. Konseling seperti ini sangat enak ya untuk teman-teman. Bu Desi kan mau menceritakan, saya harap tadi justru saya harap bukan yang seperti ini. Karena ini sudah tidak perlu menganalisis lagi, sudah tidak perlu menggali lagi karena sudah tergali semua. Paling tadi cuma konfrontasi, menyimpulkan, berbicara menyelesaikan permasalahannya kan tinggal ditanya saja prioritasnya apa selain ibadah. Ya setelah dari cerita itu kan, oh saya harus sehat dulu supaya saya tidak keteteran lagi, belajar bisa dengan normal lagi, kegiatan-kegiatannya yang lain tanpa harus memberikan tanpa harus mengurangi kegiatan, tapi mungkin porsinya aja sedikit dipundurkan atau dikurangi.
Hmm. Nah kan udah seperti itu aja, jawaban aja udah ada dari Bu Desi sendiri. Jadi yang intinya dalam proses konseling ketika sudah tergali semua, kita kembalikan kepada klien. Arahnya klien mau seperti apa? Kalau barusan proses di protokol konseling kan ada yang namanya pendekatan apa sih yang digunakan? Barusan saya menggunakan salah satunya client center therapy karena tipe konseling seperti Bu Desi ini kan tidak usah dengan tindakan-tindakan yang lain, semua jawaban sudah ada sebetulnya. Cuma masih kebingungan, ini sih kuliah wajib nih, ibadah apalagi, amalia toriko sama. Ya harus mana dulu, masih bingung. Padahal sudah paham prosesnya itu, saya harus sembuh dulu. Setelah saya sembuh, itu semua nanti lancar. Begitu kan ya Bu ya? Tanpa harus mengesampingkan cukup seperti itu. Jadi kalian harus memahami siapa klien kalian. Orang seperti apa? Seperti barusan tidak usah banyak digali lagi, kita tinggal konfrontasi, menyimpulkan, bahkan akan sangat cepat mendapatkan penyelesaian masalahnya. Nah mungkin saya tidak akan memberikan contoh sampai akhir ya, karena penguji sudah datang nih, kita mau siap-siap untuk sidang. Nah paling contohnya seperti itu, tanpa harus memberikan saran ya, tidak boleh memberikan saran, karena barusan juga kan kalau memberikan saran, konteksnya saya kan tinggal bilang gini, kenapa ibu tidak sembuh dulu saja supaya kegiatan yang lain lancar? Kan saya tidak seperti itu. Saya kan bertanya, Bu, prioritas ibu sekarang apa? Selain ibadah, karena ibadah itu wajib kan, semuanya, apalagi kita di TKN ya. Ibu kan langsung bilang, ya saya harus sembuh dulu, saya harus terapi dulu. Udah jelas ke sana kan. Intinya tinggal apa? Tinggal nanti saya lanjutkan. Nah, lalu untuk menyelesaikan semua kegiatan itu ibu harus apa? Misalkan tugas ibu telat ke dosen, apa yang harus ibu lakukan? Nanti ibu akan punya jawaban. Nyasa sadu ke dosen, kalau kata orang Sunda Maya, jadi kerih dan sebagainya. Nah, maksud saya itu, cukup seperti ini. Mungkin ini ada Ibu Airianti nih yang sudah cukup berpengalaman dalam konseling ya. Nanti bisa belajar bareng-bareng, atau Ibu siapa yang dari Jogja? Mana ya? Bupati. Yang dari Jogja itu siapa? Bu Sukmawati. Bu Wati. Iya, Ibu Bu Sukmawati. Sukmawati ada nggak? Hadir nggak? Tahu ya, bentar Hadir Pak, nggak Bu cek Sukmawati? dulu. Nah, itu Bu Sukmawati kan udah berpengalaman. Ada. Iya, Pak. Nah, Bu Sukmawati udah di lapangan banget itu. Saya juga belum sempat ke tempat Ibu ya, insya Allah nanti ke depan. Dan mungkin di kelas ini ada yang mau praktek nanti di tempatnya Ibu Sukmawati untuk bareng-bareng. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan Bu Sukmawati, boleh silahkan memberikan sesi konselingnya. Dan bahkan kalau sempat, saya pengen ada sesi tahosus, ini ya saya nggak memaksakan 100% ya. Yang sempat Hamin Manakib atau di jadwal kuliahnya reguler, supaya praktek langsung, tidak hanya di konseling cyber seperti ini. Teknisnya Bu Susi lah, Bu Susi pernah ikut di kuliah offline ya, di kelas. Kalau ada waktu kayak Pak Iwan nih, Pak Iwan kan deket ya dari Sukaradu, yuk ikut di kelas reguler. Meskipun saya nggak pada kenal nih, mau prakteknya juga bagaimana, ya paling tidak memperhatikan, mengikuti supaya paham langsung. Karena kan keterbatasan ya kalau kita cyber counseling seperti ini, meskipun ya di era sekarang ya memang dengan cyber. Tapi ya tidak menghalangi kita untuk tetap sharing ilmu dan belajar bersama ya. Silahkan praktikumnya dilanjutkan. Mohon maaf Bu Desi, ini karena sebetulnya kita cuma contoh ya, bukan mau membantu counseling real untuk permasalahan, cuma contoh untuk teman-teman. Jadi konselor ini seperti itu, tidak memberikan saran, gali dulu. Kalau Bu Desi saya tidak banyak bicara untuk menggali, karena Bu Desi legowo menceritakan semua permasalahannya dan ikhlas di depan teman-teman. Nah, boleh nggak izin satu, Pak? Oke, boleh izin satu nggak? Kalau pernah terpikir bahwa Ibu mau cuti, sedangkan di usia Ibu ini kalau diperpanjang masa kuliah, maksudnya dengan cuti dulu, itu menjadi satu kendala, mungkin Ibu nggak tahu kan, lebih cepat lebih baik lah kalau untuk menyelesaikan kuliah ini. Kemudian kalau Ibu menjadi konselor seperti Pak dosen,
Lalu ada orang yang bagaimana kalau saya berhenti aja kuliah, cuti dulu, bisa. Ya, Bagaimana kalau saya pisah rumah dulu sama suami, ya, misalkan gitu loh ya Pak ya. Kalau si konselinya itu eh, memikirkan seperti itu, sebagai konselor itu memberi sarannya apa? Seperti saya kan bertanya gimana Pak kalau saya cuti, tapi saya tidak ingin bertanya itu karena saya sudah memantapkan diri, saya tidak akan cuti. ya. Walaupun terseret-seret dalam keadaan sakit begini, saya akan berusaha menyelesaikan tepat waktu Ya, gitu. Karena entah nanti kalau makin tua saya makin ya. lemot takutnya ya Nah, gitu kan. ketika Tapi ada kalau ada pertanyaan seperti itu, ya, nah kalau ada pertanyaan sedangkan seperti saya itu, menjadi posisi Bapak. kita tidak akan memberi jawaban. Tidak boleh. Oh gitu, konselor nggak Ketika boleh kasih saya tidak boleh jawaban. seperti ini. Ibu cuti aja. Ibu cuti aja, nggak seperti itu. Maka kita akan ngajak konselor itu berpikir, Bu, kalau ibu cuti, kira-kira plus minusnya seperti apa? Kalau ibu lanjut, kuat nggak? Terus, jadi ibu yang akan mendapatkan jawaban. Wah, Pak, saya kalau cuti usia sudah seperti ini, masa tadi saya semakin panjang, bla 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 bla. Nah, lalu kalau tidak cuti bagaimana? Ya kalau tidak cuti, saya berharap tepat waktu. Kira-kira kalau tidak cuti, untuk dipaksakan, ibu kuat nggak? Misalnya, insya Allah kuat, bla bla. Jadi jawaban selalu ada di konseling. Kita itu tidak memberikan saran, cuma memberikan stimulus saja supaya intinya menyadarkan apa yang menjadi anggapan-anggapan irasional si konseling. Karena pilihan ada di ibu. Iya, Kita tidak memaksa. paham. Ya, jadi konselor itu hanya Ya, menggiring begitu. pemikirannya menuju jawaban yang cocok menurut si konselor itu Konseling. sendiri. Iya, baik Pak. Konseling. Paham ini. Betul, Ya, begitu. oh gitu. Ih, Bapak terima kasih banyak. Iya, apalagi tadi Masya ke Allah. yang apa saya, ya seperti itu. Jadi intinya kita menggiring, memfasilitasi, bukan memberikan saran. Contohnya ginilah, Bapak Ibu sekalian sering soba ya ke pengerasa abah ya. Pengerasa abah tidak harus gini kan. Selalu memfasilitasi, menggiring itulah, membimbing itulah dalam proses konseling. Ya, tentunya dengan apa? Dengan pendekatan ya. Kita semua sudah belajar pendekatan behavior seperti apa, humanistik, psikoanalisis, RBT, Trait and Factor, client centered therapy, dan masih banyak lagi pendekatan-pendekatan. Tentunya dengan pendekatan seperti itu untuk menggiring hal tersebut. Ya, bahkan kalau Bu Susi kemarin sempat bermain peran, dia jadi artis. Dalam konseling kan tidak seperti ini aja, apalagi konseling kelompok kita bisa bermain peran. Bu Susi kemarin jadi gadis yang digoda seorang laki-laki. Kita bermain peran. Mungkin videonya ada di Bu Susi ya. Boleh kalau mau diputar silahkan. Nah, begitu ya Bapak Ibu semua, karena kita berproses bersama-sama, ayo. Iya. Kalau di reguler kan malu mau konseling tuh, kita nggak usah malu lah ya di sini, apalagi di ruang virtual. Ini semua belajar. Iya. Cuman paling saya hanya mengamati, atau mungkin nanti saya kalau lab dari ini ya dilanjutkan karena saya mau lanjut ke seminar proposal. Ya, silakan boleh dilanjutkan ya. Terima kasih banyak Pak dosen. Insya Allah, alhamdulillah. Oke teman-teman, silakan yang mau praktek berikutnya. Izin saya sama Neng Hikmah. Mangga Teh Herianti. Terima kasih banyak Teh Rinsun ya, diberi kesempatan tadi. Ya, sama-sama. Ya, mangga Nek. Sebentar. Ini jadi aku dulu atau Teh Rianti dulu? Bentar. Boleh Neng dulu. Oke. Namanya disamarin aja. Antara aku dan astagfirullah. Antara aku dan Teteh aja. Antara aku dan Tiada. Oke. Namanya Teh Rianti sama Hikmah aja gitu. Ya. Ya Allah, ntar dulu. Ini aku di jendela. Jadi ini temanya tentang anak, apa sih namanya? Anak didik yang susah mengatur jam tidur, tugas, sama jam
istirahat karena ekstrakurikuler ya. Teteh. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Baik, terima kasih Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rianti. Saya yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Boleh saya tahu nama kamu siapa? Baik Bu, perkenalkan nama saya Hikmah. Saya pelajar kelas 2 SMA. Salam kenal ya, Neng Hikmah. Karena saya dari Sunda, jadi panggilnya Neng aja ya. Baik Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar sesi ini diberi kelancaran. Silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke topik obrolan, saya ingin tahu dulu nih, bagaimana kabar kamu hari ini, Neng Hikmah? Alhamdulillah lumayan baik Ibu, walau sedikit capek sih. Kalau Ibu boleh tahu, Malu, Ibu. apa yang membuat Neng Hikmah capek? Apa sih? Tapi Ibu jangan menceritakan ke siapapun ya tentang cerita saya ini. Iya, boleh. Siap. Tapi tenang aja, apapun yang kamu ceritakan di sini aman dan sudah menjadi rahasia. Jadi tenang saja. Ibu akan berusaha mendengarkan apa yang sedang kamu rasakan. Iya nih Bu, jujur rasanya saya mau meledak kepala saya. Capek banget bagi waktu antara latihan eskul yang mau lomba, tugas sekolah yang numpuk sama pengen tidur tapi nggak bisa. Rasanya kayak nggak ada waktu untuk diri sendiri. Kamu lagi ngejalanin 3 hal besar sekaligus ya. Kedengarannya memang berat. Apa yang biasanya muncul dalam pikiran kamu saat sedang mau tidur? Waktunya kayak kurang terus. Di kelas suka ngantuk, pas eskul juga jadi kurang fokus. Aku juga kadang ngerasa bersalah kalau aku fokus eskul, jadi kacau. Banyak tugas sekolah yang keteteran dan jam istirahat saya banyak yang terbuang sia-sia karena eskulnya selalu pulang jam 7 malam. Saya bisa bayangin betapa bingung dan tertekannya kamu ya. Lalu apakah kamu ada kepikiran ngambil keputusan apa gitu? Sempat kepikiran sih, Bu. Sempat kepikiran kayak mau berhenti eskul dulu, tapi saya takut nyesel nantinya karena saya menyukai eskul itu. Jadi ada semacam suara di pikiranmu yang bilang kalau kamu nggak boleh berhenti ya. Seolah-olah kalau Neng Hikmah ini istirahat, dunia bakal kacau gitu. Kayaknya memang aku butuh waktu istirahat deh, Bu, untuk tenangin pikiran, biar bisa mikir jernih mana yang sebenarnya penting buat aku. Nah, kamu udah mulai nemuin arahnya tuh. Waktu kamu bilang yang paling penting. Kamu udah melihat apa yang dibutuhkan. Maaf. Iya nih, Bu. Ternyata saya nggak harus jadi superhuman yang setiap hari harus ngerjain sekaligus semuanya. Waktu kamu nyadar itu, kamu kayak lagi ngobrol sama diri sendiri dan itu penting banget loh. Iya, Bu, aku sadar. Aku nggak bisa terus ngejar semuanya sekaligus. Aku berhenti sebentar dan dengerin isi hati sendiri dulu deh. Sekarang setelah kamu sadar apa yang kamu rasakan sekarang, tepat sekali. Kita coba lihat selama seminggu ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk lihat apakah tidurmu lebih enak dan belajarmu jadi lebih fokus. Deal? Deal, Bu, rasanya lega deh. Aku jadi sadar yang penting sekarang aku harus lebih peduli sama diri sendiri.
itu langkah yang sangat bagus, Neng Hikmah ya. Ibu senang sekali kamu sampai bisa ke titik ini hari ini. Terima kasih ya, Bu. Saya rasanya bisa napas lega lagi dan sudah tidak terlalu kepikiran lagi. Sama-sama Neng Hikmah. Minggu depan kita bertemu lagi ya untuk melihat kemajuan kamu. Baik, Ibu. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Sudah, Terinsun. Sudah, Terinsun. Ada Ya, drama itu sedikit, doang. handphonenya jatuh. Ya, Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah keren-keren Teh Rianti sama Neng Hikmah, aktingnya bagus. Aduh, Terima sangat kasih keren. ya. Mungkin nanti di komennya sama Pak dosen karena Pak dosen lagi sibuk. Mungkin yang lainnya silahkan dipersilakan buat yang lainnya. Izin Teh, saya Teh Imas. Mangga, Bu Iwin sama Bu Imas dipersilahkan. Mana Teh Imas ya? Ini. Siap, Bu? Iya. Iya, mangga. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Imas ya. Silakan masuk, Bu. Iya. Boleh saya masuk, Bu? Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk. Ayo, silakan. Aduh, maaf. Saya takutnya mengganggu waktu Ibu nih. Insya Allah enggak, Bu Imas. Hari ini Ibu ada di rumah kok. Silakan masuk. Iya. Iya, Bu. Terima kasih. Apa kabarnya, Bu Imas? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillahilladzi fadolana al-katsiri min ibadihil mu'minin. Ngomong ada apa ini? Ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya sih malu juga ya. Ini mau konsul apa mau curhat sebenarnya ya. Tapi semoga lebih tenang dan mendapatkan solusi buat saya. Sebenarnya gini, Bu, saya tuh kan seorang istri ya, mempunyai 2 anak, terus mempunyai suami yang kerjanya di luar itu bisa sampai malam. Kadang gitu saya merasa dan khawatir, cemas gitu setiap hari, takut gitu. Ya, tahulah Ibu, kalau sekarang kan jadi maksudnya suami saya ya dalam tanda kutip ya selingkuh gitu, tapi aduh jangan Bu, amit-amit jangan ya, jangan sampai terjadi kepada saya. Bagaimana ya Bu, biar saya tuh jadi tidak mempunyai pikiran seperti itu, jadi tidak selalu cemas, khawatir suami saya sedang bekerja dengan benar gitu, tapi di pikiran saya selalu itu aja. Soalnya kan saya juga suka dengar ya tetangga, padahal suaminya baik, bener gini, tapi tiba-tiba iya aja terjadi. Pernikahannya udah lama, iya aja terjadi. Jadi saya yang baru pernikahan 13 tahun ini, jadi merasa bahwa aduh saya nyampe nggak ya 20, jadi suatu suka khawatir gitu Bu. Coba gimana ya Bu? Ya, Ibu memahami sekali kekhawatiran Bu Imas ya. Apalagi Bu Imas sama suami juga pernikahannya masih muda lah ya. Iya, Bu. Pasti banyak ujian. Tapi insya Allah Bu Imas, kita sebagai istri, selagi kita di rumah bisa servis kepada suami, maksudnya kita servis gimana melaksanakan. Saya jadi ketawa, maaf. Ya kita bisanya apa nyerpis lahir batin lah, insya Allah. Ibu Imas juga mungkin paham. Iya, Bu. Selagi kita bisa melaksanakan kewajiban menurut agama Islam, bagaimana kewajiban kita sebagai istri terhadap suami, dan kita juga melaksanakan haknya sebagai istri, dan tentunya berdoa, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa yang bikin Ibu Imas khawatir? Emangnya pernah ada apa gitu? Kalau boleh Ibu tahu. Jadi gini Bu, teman saya ya, biasa itu kan suaminya benar-benar maksudnya tuh baik gitu kan ke anak, ke istrinya, pokoknya segala macam itu jujur. Tapi tiba-tiba dia pernikahan 10 tahun tiba-tiba punya istri lagi. Jadi
kok gitu ya Bu? Apa memang saya bisa mencap bahwa semua laki-laki itu memang buaya gitu, maaf ya. Seperti Ya. itu. Jadi saya jadi selalu cemas gitu. Jadi ada tips nggak Bu biar saya nggak cemas gitu, biar saya tuh merasa bahwa suami saya baik-baik saja, saya juga tenang gitu Bu. Ada nggak Bu? Ya kalau menurut Ibu ya, yang tadi Ibu sampaikan ya, itu kalau suami kita sudah nyaman di rumah, apa kita kewajiban seorang istri udah kita lakukan, terus selanjutnya kita berdoa mohon kepada Allah akan keharmonisan kita, insya Allah rumah tangga kita akan baik-baik aja. Dan ujiannya ya memang sih ujian selalu ada ya, tapi kita serahkan kepada Allah ya. Sebentar. Iya, nah Neng Imas juga nggak usah terlalu khawatir. Nah, yang selain itu, yang bikin Ibu Imas khawatir gitu, selain melihat teman Bu Imas seperti itu, apa merasa di Ibu Imas ada apa gitu? Merasa kurang apa gitu? Jadi gini Bu, jadi saya merasanya gini kok, kalau saya WA misalkan kan ya, suami saya jarang bales. Itu apa sayanya yang terlalu ini, apa memang dia sibuk gitu? Kadang gitu ya Bu ya, kalau kita perempuan kalau di WA pengen cepet-cepet gitu ya, pengen cepet-cepet dibales gitu, itu jadi aduh ini kayaknya lagi mana. Jadi suka gitu Bu, apa memang saya yang terlalu gimana ya sebutnya teh, Agresif. berlebihan gitu ya atau gimana gitu. Iya. Jadi suka gitu sih, makanya saya timbul kecemasan seperti itu Bu. Ya memahami. Salah satunya. Ibu memahami sekali karena Ibu juga perempuan ya. Tapi rasa apa negatif thinking itu coba ditunda dulu. Kita positif aja. Barangkali suami kita lagi sibuk yang benar-benar memang tidak bisa ditinggalkan tuh pekerjaannya sehingga belum sempat mungkin membalas WA-nya Bu Imas. Barangkali suami lagi makan, barangkali suami lagi istirahat. Jadi kita harus punya pikiran positif aja. Insya Allah kalau kita punya pikiran positif, insya Allah akan baik-baik aja. Gimana Teh Oh Imas? iya, benar ya Bu ya. Kadang saya juga terlalu menginikan masalah, saya seakan-akan kebaikan itu tertutupi oleh masalah itu. Duh, saya jadi ada sedikit pencerahan nih Bu, cerita ke Ibu. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Imas. Ya, Alhamdulillah kalau Ibu Imas sudah mendapatkan solusi ya. Dan juga mungkin nanti kalau suami pulang kita lihatkan gitu kan, jangan cemberut gitu kan. Terus apa yang dia suka, tanyakan apa mau makan dulu, apa mau mandi dulu. Mungkin dengan cara seperti itu nanti suami akan lebih senang. Apalagi kalau Bu Imas, ini papa dimasakin kesukaannya, insya Allah. Iya Bu, aduh Dia akan benar-benar. Ya makasih banyak Bu ini atas saran dan tipsnya, saya sekarang jadi lega. Insya Allah nanti saya akan praktekkan untuk selalu berpikir positif dan tidak negatif thinking kepada suami saya. Terima kasih ya Bu. Maaf Ya, mengganggu sama-sama Teh. waktunya. Ya, nggak apa-apa. Semoga lain kali Ibu tidak keberatan saya datang lagi ke sini. Insya Allah dengan senang hati nanti kita jadwalkan untuk waktu selanjutnya. Jadi untuk sementara ini mungkin dicukupkan sekian aja ya Bu Imas. Iya, siap Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lanjut saya ya. Ya, terima kasih Bu Imas sama Bu Wiwin, keren-keren ya. Oke, silakan. Lanjut saya sama Bu Rini sama siapa? Sama Bu Eli. Bu Eli Yuliastuti. Bu Eli mana? Oh, mangga. Bu Rini sama Bu Belajar dulu. Bu Eli ada. Maaf ya, saya jadi agak kurang sopan mungkin karena ini saya sebagai konselor, Ibu Eli sebagai konseli. Nah, di sini ceritanya Bu Eli sebagai apa Bu?
anak Sebagai anak Ibu Rini. yang jadi anak yang plan memilih pilihan gitu. Terus sering meminta pendapat teman dan kepada keluarga di keluarga itu termasuk anak yang berbakti ya dan penurut gitu ya. Untuk pokok permasalahannya ternyata ayahnya Ibu Eli itu sebenarnya tidak keberatan ya dengan keputusan anaknya tersebut. Mungkin karena rasa takutnya itu yang menyebabkan Eli jadi salah paham gitu. Kehidupan di pesantren yang membuatnya merasa pelin-pelan karena perbedaan dengan pilihan, dengan masukan-masukan dari teman-temannya. Wajar saja kalau Eli merasa bingung dengan pilihan padahal walaupun ikut mengabdi, tetap juga bisa ikut kuliah gitu ya. Ayahnya menyarankan untuk kuliah mumpung masih muda gitu ya. Oke. Udah gini ya, langsung aja ya ke teksnya ya, langsung ke sesi wawancaranya gitu. Siap, Weli? Bismillah, siap, bismillah. Dadakan. Assalamualaikum, Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, hari ini walaupun agak sedikit ada pikiran juga gitu. Ya Allah, tidak apa-apa. Di sini kita ngobrol aja ya, santai aja. Nanti kamu bisa cerita apa saja yang kamu rasakan. Kira-kira apa yang sedang membuat kamu banyak pikiran gitu? Begini Bu, saya ini lagi bingung soal pilihan setelah dari pesantren. Saya ingin kuliah di Bandung, tapi saya juga kepikiran untuk mengabdi di pesantren. Kadang juga kepikiran untuk langsung kerja aja gitu, Bu. Jadi sekarang Eli sedang merasa bingung memilih antara kuliah, mengabdi, atau langsung kerja. Begitu ya? Iya, Ibu. Saya jadi sering berubah pikiran, kadang ingin kuliah, kadang ingin kerja, begitu, Bu. Menurut Eli sendiri, apa yang paling membuat ragu dalam menentukan pilihan itu? Begini, saya sebenarnya kan ingin kuliah, tapi saya takut ayah saya tidak setuju kalau saya kuliah di Bandung tanpa mondok lagi. Jadi saya merasa tidak enak juga gitu, Bu. Berarti Eli merasa takut kalau keputusan itu membuat ayah tidak senang. Iya, Bu. Saya takut mengecewakan ayah. Apakah Eli sudah pernah berbicara langsung dengan ayah tentang keinginan kuliah itu? Belum juga sih, Bu. Belum terlalu sih. Saya cuman pernah ngobrol sedikit aja gitu. Baik, kalau boleh tahu, bagaimana sikap ayah waktu itu? Sebenarnya ayah juga tidak marah atau melarang. Cuman saya yang merasa khawatir aja gitu, Bu. Itu hal yang wajar kok. Apalagi ketika kita sedang memikirkan masa depan, selain soal ayah, apakah ada hal yang lain yang membuat Eli jadi bingung? Ya, mungkin saya aja, Bu, yang terlalu banyak berpikir gitu. Kalau teman-teman gitu? Yang teman-teman di pesantren, apakah suka memberi saran gitu? Teman-teman kadang-kadang sih ada juga masukan mungkin lebih baik untuk masa depan itu
kuliah dulu gitu. Tapi kalau memang memungkinkan sambil bekerja itu kalau memungkinkan. Tapi untuk lebih fokus mungkin ya kuliah dulu gitu, Ibu. Oh, begitu. Jadi banyaknya pendapat dari teman juga membuat Eli semakin bingung ya. Iya, akhirnya saya jadi kayak pelin-pelan gitu, nggak punya pendirian. Jadi memang eh, harus apa ya lebih membutuhkan masukan dari ibu gitu. Kalau kita lihat dari keinginan hati Eli sendiri, sebenarnya yang paling diinginkan itu apa sih? Saya jujur Ibu, sebetulnya saya ingin kuliah supaya bisa menambah ilmu dan pengalaman gitu Ibu. Itu keinginan yang sangat baik. Menuntut ilmu memang penting, apalagi ketika masih muda. Menurut Patir nih, menurut Patir salah, menurut Eli, maaf. Apakah mungkin kuliah sambil tetap berkhidmat itu atau mengabdi? Apakah mungkin? Sebetulnya kalau bisa membagi waktu bisa saja Ibu. Tuh, betul. Banyak juga orang yang tetap bisa kuliah sambil mengabdi atau membantu kegiatan pesantren. Jadi, tidak harus memilih salah satu secara mutlak. Iya Ibu betul. Saya juga baru lebih tenang sekarang setelah Ibu memberikan penjelasan ini. Mungkin saya juga harus berbicara Bagus lebih sekali. terbuka dengan ayah tentang rencana kuliah saya itu, Bu. Bagus sekali. Kadang ketika kita terlalu banyak memikirkan sesuatu sendiri, masalahnya terasa lebih berat. Tapi ketika kita dibicarakan, kita bisa melihat kemungkinan yang lain ya. Iya, iya betul Bu. Nah, saya juga ingin mendengar pendapat sekarang langsung merasa Bu lebih dari tenang. ayah. Nah, jadi langkah yang sangat baik itu mungkin ibu maaf. Alangkah baiknya jika Eli sambil dibicarakan sama ayah secara terbuka tentang rencana kuliah kamu. Itu langkah yang sangat baik. Dengan komunikasi yang jelas, biasanya kesalahpahaman bisa berkurang. Banyak Ibu. Saya merasa lebih tenang sekarang setelah berbicara seperti ini. Lagi, ya, baik. Yang terpenting, Eli tetap fokus pada tujuan masa depan. Masa muda adalah waktu yang baik untuk belajar dan mencari pengalaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan nasihatnya semuanya. Semoga saya bisa sekarang lebih tenang dan tidak pelin-pelan lagi untuk melanjutkan ke depannya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Eli. Ibu senang kalau percakapan ini bisa membantu. Semoga kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depan kamu dan kamu bisa berbicara seperti biasanya sama ayah ngobrolkannya ya sama ayah. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan segalanya selamanya. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maaf ya, banyak kesalahannya. Sami-sami. Bagus Bu Rini, Bu Eli. Nggak Yang apa-apa, tadi Bu Rini, Bu Eli. bagus.
Iya, Namanya juga dadakan. mungkin, iya, mungkin 2 orang lagi ya untuk konseling individu. Silakan, dipersilakan yang belum. Di sini ada Pak Jamiludin, ada Pak Ahmad Sultoni, Pak Acep, Pak Ade Suhendar, Pak Adrianto, Pak Ahmad Jamil, Pak Agus, Bu Leni, mangga. Pak Ahmad Ramadiansyah, Pak Kardi, Pak Darso, Mas Eko, Leni katanya. Belia Walia, mangga mau. Pak Juandi, Pak Herul Pala, Pak Restu, Rinsun, saya lagi Komandan. saya Saya bingung nyimak nih, aja belum dulu ada. Rinsun. Lagi ada kerjaan ini. Ya, Saya lagi ya. bingung, belum ada lawan ini. Oke, oke. Ya, mangga. Yang lainnya mangga. Pak Tardin, Teteh Sadia, Pak Topik, Bu Sukma, Pak D Surono, mangga. Pak Kiai Tamsir. Saya mau coba Mas, ya mangga. sama Siapa itu? Teh Eli ya. Teh Eli, ada Teh Eli enggak? Teli Awalia, Bu Sukma. Iya, iya Bu. Ya. Mangga, mangga. Ya. Ayo kita coba Teh Eli. Saya juga belum bisa. Bu Sukma, Kira-kira mungkin temanya apa ya? on Temanya. cam dulu. On cam dulu. Bu Sukma on cam dulu. Aduh, disambi ya, Kela. Iya, harus on cam kalau praktek ya. Tadi Nggak jemur. Ya, oke, bentar. Ya. biar kelihatan wajah Di sini konseling ada konselor. bising suaranya. Sudah lucu ya, kekarek beres nyuci. Mangga. Ini ada dua, maaf sebelumnya ada 2 orang gitu. yang ngajak Teh Tesa. Baru santai. Aduh maaf. Ini buati duluan. Gimana? Gimana? Temanya Bu? Ya, monggo, temanya mau apa? Gimana ya kalau tentang anak yang bolos sekolah dalam pelajaran bahasa Inggris tapi jadi jarang masuk kelas gitu. Ya, saya jadi konseling aja ya. Kelly jadi konselornya. Oh iya, oke. Silakan Bu. Ya. Ceritanya ini mau dipanggil apa ibunya yang datang? Berarti dipanggil aja, panggil aja. Oke. Ini bolos Silakan, apa? Pelajaran bahasa Inggris? Ya, tidak masuk kelas pada jam bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Oh iya. Oke, silakan. Berarti Ibu dulu atau Dipanggil. Assalamualaikum gitu. Oh iya, Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Ya, makasih Bu. Ya, kalau boleh tahu, Ibu mau nanya nih, udah tahu belum nama Ibu siapa? Udah Bu. Udah, siapa nama Ibu Ibu? Eli. Oh iya. Nah, itu alhamdulillah ya udah tahu. Iya. Nah, Ibu juga udah tahu ya nama kamu siapa? Nama kamu Wati kan? Maaf ya Bu. Apa-apa. Iya, saya Wati Sukmawati, Iya. Bu, biasa dipanggil Sukma. Iya. Kalau boleh Ibu tahu kenapa? Bagaimana kamu datang ke Ibu itu kenapa? Kalau boleh tahu Ibu mau tanya. Karena saya sering bolos waktu pelajaran bahasa Inggris. Oh, seperti itu ya. Kalau boleh tahu alasannya apa? Sering bolos pas aja ya, Bu. jam pelajaran bahasa Inggris. Terus terang aja ya, Bu, saya itu kalau untuk pelajaran bahasa Inggris udah apa namanya malas duluan karena Iya. menurut saya bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit gitu.
Oh gitu ya. Ya oke. Sekarang Ibu tahu alasannya kenapa. Berarti alasannya itu pelajarannya sulit gitu ya. Jadi males gitu ikut belajarnya seperti itu Nah, ya. Hmm. Nah, iya. kalau itu kenapa sulit gitu belajar bahasa Inggris dari apanya, bagaimana bisa menyebut pelajaran bahasa Inggris. Ya pokoknya dari dulu saya udah malas duluan gitu. Jadi mungkin apa ya? Karena di awal udah nggak bisa, sekali dua kali ikut belajar bahasa Inggris belum bisa terus. Jadi saya kayak menyerah gitu, Bu. Gimana ya? Ya, 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 ya. Tapi gini, sebetulnya eh, dari teman-teman lain ada nggak yang seperti Ibu? Ada nggak yang malas tuh nggak ikut masuk untuk belajar bahasa Inggris? Saya kurang tahu Apa? ya, Bu. Saya kurang tahu. Jadi saya cuma eh saya kalau pas bahasa Inggris udah malas duluan. Saya juga nggak tahu apakah teman saya ada yang sama dengan saya atau tidak. Hmm. Nah, terus ini kan di sekolah ya, pelajaran bahasa Inggris itu kan semuanya itu harus mengikuti, dan seperti itu ya, harus mengikuti. Jadi mau tidak mau kita itu usahakan hadir dulu aja, meskipun kita nggak suka, meskipun nggak suka gitu ya, eh, itu gimana gitu ya caranya supaya kita eh, bisa mengikuti seperti itu. Nah, kalau boleh Ibu maunya ya, udah berapa lama nggak mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Ya mungkin sekitar sudah 3 kali pertemuan, Bu. Saya tidak ikut. Oh iya, 3 kali pertemuan. Berarti mungkin ada beberapa hari ya yang kendala. Nah, perasaan kamu bagaimana ketika pakai pelajaran bahasa Inggris? Maaf ya putus-putus. Gimana, Bu? Bisa diulang? Bisa diulang? Ya, perasaannya bagaimana jalan atau bolos pas waktu pelajaran bahasa Inggris itu perasaannya bagaimana? Ya perasaannya ada rasa takut kalau ditanya gitu. Pasti kan nggak bisa karena saya Ya, juga eh, udah takut duluan gitu. Pasti kan nggak bisa iya, gitu. Jadi daripada saya takut ditanya, mending saya nggak masuk gitu. oke. Jadi seperti itu ya perasaannya. Nah, eh, berarti eh, dari hati ya, Ibu mau tanya ini. Dari nanti kalau kita nggak masuk sekolah, nggak masuk, terutama pas pelajaran bahasa Inggris, nanti akibatnya tahu nggak bakal seperti apa? Tahu nilainya pasti jelek atau nggak punya nilai Iya. sama sekali. Nah, itu ya, berarti kamu udah tahu ya akibatnya. Nah, berarti rencananya Ibu mau tanya rencana ke depannya bagaimana? Rencana belajarnya bagaimana gitu. Di pelajaran bahasa Inggris itu bagaimana rencananya? Gimana ya? Eh ya masalah pokoknya saya tuh memang udah udah malas duluan. Tapi saya juga pengen mengikuti tanpa ada rasa ketakutan gitu kan, takut ditanya gitu kan, karena nggak bisa. Ya, menurut Ibu saya harus bagaimana, Bu? Kalau Ibu nggak bisa ya, nggak bisa ngasih saran ke kamu, cuma Ibu mau tanya aja gitu. Jadi kamu itu inginnya bagaimana? Ibu cuma bisa mengarahkan
nggak bisa kamu harusnya harus gini, nggak bisa ya. Ibu nanya, nah ada nggak gitu usaha untuk bisa dalam pelajaran bahasa Inggris seperti itu, Ibu nanyanya. Mungkin kalau ibu ada di posisi saya, eh, yang ibu lakuin mau. Oke, nah kalau Halo. katanya seperti itu ya. Oke, jadi kalau ibu karena ibu takut nilai ibu jelek, kemudian takut nggak naik kelas, ya, misalnya ibu kalau terus-terusan bolos pas pelajaran bahasa Inggris pasti kan ibu nggak punya nilai. Nah, ibu eh, akan berusaha gitu. Jadi meskipun nggak bisa, tetap berusaha aja masuk gitu ya. Kalau ibu gitu ya. Ini kan karena kamu minta saran ke ibu ya. Ibu mah tetap aja masuk gitu. Jadi minimal kita ada punya nilai lah dengan ada hadir gitu ya. Kita ada nilai gitu. Nah, antara itu mau mengerti atau tidak, nanti kan kita bisa berusaha. Kalaupun kita nggak paham, meskipun kita nggak suka ya, tapi kan kalau memang harus dipelajari, ya nggak apa-apa, berusaha aja dulu gitu. Tapi kalau memang perlu kita itu ada les tambahan mungkin ya selain di sekolah perlu banyak karena kan memang bahasa Inggris itu harus banyak baca dan juga mengerti ya jadi ya seperti itu jadi yang kamu rasakan sulit nggak suka itu mungkin dari seperti itu ya yang ibu pahami gitu jadi seperti itu kalau misalkan ibu ada di posisi kamu cuma kembali lagi ke kamu gitu jadi kamu itu maunya seperti apa Eh, maunya bagaimana gitu rencana ke depannya dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya udahlah, saya juga mau mengusahakan seperti yang ibu usahakan. Kalau ibu ada di posisi saya akan berusaha untuk hadir, untuk menyimak. Ya mudah-mudahan saya bisa ya Bu ya. Ya, 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 itu keputusan yang baik ya, keputusan yang bagus. Nah, Ibu pegang ya janji kamu ya perkataan kamu. Nah, kalau boleh tahu Ibu berapa lama kamu akan berusaha mengikuti pelajaran bahasa Inggrisnya? Iya, saya akan berusaha mengikuti kalau pas ada pelajaran bahasa Inggris. Saya akan berusaha mengikuti Bu. Oke, ya berarti Ibu pegang ya perkataan kamu dan Ibu lihat perkembangannya. Semoga kamu bisa lebih baik ya, lebih belajarnya lebih giat lagi supaya lebih paham dan lama-kelamaan juga kalau kita paham pada pelajaran itu pasti timbul rasa suka ya. Jadi kita harus kenal dulu ya kalau di orang mah kita kalau nggak kenal maka nggak sayang seperti itu ya. Ibu contohin. Ya, ya Nah, Bu. kemudian Ya. ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, sebenarnya saya juga ingin ikutan les itu. Ya. Tapi saya nggak punya uang. Gimana, Bu? Kan harus Oke. bayar. Nah, kalau itu ya berarti tergantung dengan kita gitu ya. Kita lihat kemampuan kita gitu. Jadi kalau kita memang mau ini teh mau bisa ya, mau ikutan les sebenarnya. Tapi kalau memang kitanya nggak ada uang ya buat bayar ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa bicara sama ibu bahasa Inggrisnya mungkin di kelas, Bu, gimana-gimana ya bisa cari supaya mutu saya ingin les ya sama ibu mungkin kalau ibu paling mengerti ya dengan les di luar itu juga kan lebih tahu itu mungkin keadaan seperti apa gitu. Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Mohon mohon nanti kalau eh, bisa Ibu berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris saya ya Bu. Oh iya iya baik nanti ibu berusaha sampaikan. Oke semoga ibu doakan semoga kamu sukses ya semoga kamu
bisa Amin. meraih cita-cita yang kamu cita-citakan. Amin. Amin. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik Ibu, terima kasih. Saya Ya, pamit sama-sama. dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pak dosennya keluar ya Bu udah ya. Terin. Oke, terima kasih Ibu Sukma sama Ibu Eli Awalia. Maaf ya, Bu Sukma. Iya, enggak apa-apa. Dadakan itu mata asli dadakan. Kok Ya, pas banget sih? Aku tuh nggak suka bahasa Inggris loh. Ya, dari wajahnya Bu Sukma kamu nggak suka bahasa Inggris gitu. Berarti itu bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia. Toriko seperti ini. Tesa, maaf ya, Tesa keduluan. Tadinya Tesa mau sama saya. Oh, ya nggak apa-apa, Bu Eli. Oke, aktingnya pada keren-keren. Mungkin kalau satu orang lagi ya, kalau pas konseling individu kan sampai 9.40. Nanti dilanjut dengan konseling kelompok. Kalau kelompok kita beramai-ramai lagi aktingnya. Satu lagi mungkin nanti bisa dibuat pertemuan Kamis depan. Siapa? Boleh nih. Lubang tahu si bongnya. Kakang yuk. Boleh nih Mangga sama Pak Agus. Oh ya, sama Pak Agus ya. Mangga, sok silakan boleh nih. Dadakan ya. Ya, dadakan aja. Ya gitu. Berarti Ibu di situ. Oke, ayah apanya? Konselornya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Silakan duduk Bu. Terima kasih Pak. Kaget-kaget juga, ada apa ya Bu ya? Ya begini Pak, sebenarnya saya ada karena di situ ditulis Bapak bisa menghadapi semua masalah, makanya saya datang kemari Pak. Nggak kedengeran, maaf. Ini untuk masalah itu. Masalahnya kira-kira apa ya? Bisa membantu itu. Boleh nih yang kencang nggak kedengeran. Nggak ada suaranya. Ya? Oh, nggak ada suaranya, dikencengin ya. Ya, begini Pak, saya punya masalah, masalah di rumah sebenarnya. Jadi saya tuh fobia dengan binatang, misalkan seperti kecoa, semut, terutama kecoa lah, saya fobia sekali kalau ada kecoa lewat. Nah, untuk mengatasi masalah saya itu bagaimana ya? Misalnya kan kalau dengan orang lain saya malu, mungkin kalau dengan Bapak pribadi saya tidak akan malu gitu Pak. Jadi mungkin Bapak bisa memecahkan masalah saya. Ini kan sangat pribadi. Saya akan pasti merahasiakan apa yang permasalahan itu selama ini. Jadi yang namanya fobia itu adalah mungkin setiap orang punya, dan itu pasti berbeda-beda permasalahannya, sehingga masalah tersebut beda juga untuk permasalahannya. Mungkin permasalahan Ibu apa sih yang di rumah itu bagaimana Bu? Ya mungkin nggak tahu ya kalau saya jorok atau gimana. Dan mungkin Bapak tahu bagaimana cara mengatasi fobia itu, fobia terhadap serangga, sehingga kadang anak-anak saya juga nggak bisa tidur karena ketakutan, jadi ya sering beres-beres gitu Pak. Jadi begini Bu, untuk permasalahan fobia terhadap terutama kecoa, Ibu bisa secara pribadi Ibu mungkin harus punya rasa melawan fobia itu, ya. Iya. Yang kedua adalah masalah sanitasi. Nah, sanitasi di rumah itu bagaimana? Masalah membuat kebiasaan anak bagaimana?
kebiasaan kita juga bagaimana, sehingga yang namanya serangga itu apabila rumah kita kotor, baik semut, kecoa, tikus, nyamuk, lalat dan sebagainya, itu akan mengundang. Ya, jadi yang terutama adalah masalah sanitasi, sehingga permasalahan itu tidak ada. Jadi ibu ketakutan itu akan terhindari, itu meminimalisasi ataupun pembuangan sampah itu setiap setelah Isya paling telat itu harus dikeluarin, sehingga serangga ataupun hama yang lain itu tidak akan datang, dan sebetulnya itu akan mengundang kalau disimpan di dalam sampah di malam hari, terutama tikus itu akan sangat sekali, begitu Bu. Begitu. Ya emang saya sampah itu selalu ada di dalam rumah, jadi ya saya terima kasih Pak solusinya. Berarti semua sampah itu harus dikeluarkan sebelum sore hari gitu Sore hari, kalau paling telatnya setelah Isya lah, setelah sholat Isya keluar, karena kebersihan itu sendiri akan mendukung. Tapi itu kan kecoa itu suka ada di dalam WC gitu, datangnya tuh dari mana aja, suka terbang gitu. Nah, itu kalau dari sampah juga. Nah, kalau itu karena memang kecoa menghendaki yang hangat-hangat. Jadi diupayakan setiap sebelum maghrib itu membilas dengan larutan yang dia supaya tidak akan datang. Dan memang karena si kecoa itu nokturnal, jadi binatang malam, sehingga dia akan munculnya di malam hari. Tetapi apabila munculnya itu di siang hari itu udah otomatis populasinya sangat banyak, sehingga akan mengganggu kesibukan, dan secara tidak langsung kalau kecoa kena makanan itu terjadi diare ataupun kolera, itu bahaya. Kalau kecoa memakan makanan, sehingga itu pun dari segi kesehatan, apalagi ibu sebelum kesehatan udah takut, makanya dengan cara sanitasi yang baik, dan juga ada prevention. Nah, prevention itu pencegahan dari luar, bagaimana dari luar itu harus mencegah, preventionnya bagaimana, exclusionnya bagaimana, sanitasinya bagaimana. 3 tahapan itu akan menunjang sehingga ibu tidak akan fobia lagi terhadap serangga, terutama kecoa. Begitu Bu, itu saya. Apakah saya harus mendatangkan ahlinya gitu? Sebetulnya sekarang di dunia masalah hama itu udah tinggal klik aja udah muncul, pasti semuanya ada. Ibu, kekhawatiran ibu itu akan terselesaikan, dan juga secara tidak langsung bisa ibu manggil ahlinya. Tapi yang paling utama adalah kita sendiri masalah sanitasi, yaitu kebersihan. Apalagi kita seorang muslim, bahwa kebersihan itu sebagian daripada imanmu itu Bu. Baiklah Pak, mungkin karena waktunya mepet dan Bapak juga mungkin mau berangkat kerja, saya permisi dulu Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat, dan ibu tidak akan ada perubahan dengan fobia ibu. Dan kalau misalnya ada permasalahan lagi yang di luar fobia, kami siap membantu ibu, membimbing dalam permasalahan itu sendiri. Terima kasih. Ya. Ya, udah dulu ya, segitu mungkin. Ya. Berapa Pak bayarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, udah ya, segitu ya. Cukup kan? Ya, terima kasih Bu Leni sama Pak Agus. Mungkin teman-teman, iya. Jadi fobia sama apa tadi Bu Leni? Kecoa. Oh, kecoa, bukan kecewa ya. Bukan kecewa, ternyata kecoa. Cucungu alias korma. Iya, korma di bulan puasa. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya pandu lagi untuk konseling individu, mungkin dicukupkan sekian. Sekarang kita beranjak ke matkul kedua, yaitu konseling kelompok.